alhamdulillah pun anak tadi dikeluarkan tuh bisa ngilu ujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lagi, Gusti kayak teuing nasibnya ya saya. Kok saya ini begini ya? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jelema kitu. Datang ujian, alhamdulillah, siap ya Allah. Layanan ku saya. Hayo cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng. Mana bisa lulus orang cengeng? Ya. Kira-kira saya jadi kiai di Nagrog punya pesantren segede ini ukuran kampung, sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus, tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah kan tahu sendiri, karena saya mampu menghadapi gangguan. Sampai hari ini belum berhenti gangguan. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kieu muntah yang aya gangguan mending paeh loh ngai ka surga. Mun kan neraka gangguan deui. Dieueuh ngomong teh. Ayo hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Hope, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Kelaparan. Mahal beas ge eta teh asupna juk. Kurang gizi juga masuk pada itu kelaparan itu. Bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja. Berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurna nyanda itu cuy. Wanaksi minal amwal terpuruk ekonomi mudah ini wanaksi minal amwal nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Wanaksi minal amwal. Tong hararese Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran teh ngan dikurokeun wungkul. Kuro perlu. Qiraat perlu itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah. Naon cenah Kang geusin ating naon bukan Allah. Oh kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci. Harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umatnya. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis, ya, dogmanya pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayatnya. Karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk kiai itu asapang agama itu bisa nanjir kusorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola baz terbaik. Saya sebagai ketua dewan pertimbangan karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana ayo. Pak Jejen bagian Fathul Muin, didinya bagian konsepnya. Apa sulitnya? Wal anfus penyakit dan kematian, wasamarat pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae, da buah teh aya tangkalan majaz mursalkeun atuh asa mah. Pan ngaji Samarkoni, enaknya jadi ahli ilmu alat begitu, nggak sulit Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat kaku. Wabasyiris sabirin. Siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina tegese nyaeta perlu dieceskeun deui. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang mendapatkan, nanti dulu. Stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja karena ada hadis. Al musibah mayu'dil mu'min
hiji perkara nu mentak nganyerikeun ngaripuhkeun kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi dalam konteks apa? Harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kailani lah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarrad mazid fi. Warna ke bab asal goer asal. Nakis ajwab mutal ajwab. Ajwab tina sawaba. Ditanya nu kituna mulai kelepekan. Nerangkeun bisa hadirin sekalian ngebalak-bak. Tapi teu paham manehna ge heupokan mah nu aya beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah, saya bukan orang baik, tapi orang jelek masih kena eling dirina jelek, makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta ge geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun jelema nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya saya gila. Ya geus mulai rek cager teh jelema. Tapi bilang kamu gila, namanya apa? Gue sehat. Oh iya gelo kayaknya jelema. Yuk anak mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Trek naraon jika dia sebenarnya. Cenah resep ngadenge pajajian ngomong. Jadi tapi tadi teh tibatan nu goreng ngaku halus, mending nu goreng aya harapan rek cager teh gitu. Pak mobilnya jelek, iya makanya masuk bengkel tuh. Enggak harapan cager. Tapi mobil butut di jalan, kalau perang. Pak mobilnya jelek, oh enggak. Lihat masih kuat, pakai gigi 1. Sekali nyiap 4 naon beca. Ngaji hikam, taubat setika ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sabirin. Ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Qalu lidah berucap hatinya sadar. Sebab lidah berucap hati tidak sadar, beo namanya. Ngigau namanya. Apa yang ia ucapkan? Innalillah. I'rab dulu, ini bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Inna harfun nasbin wa taukid na dhamirun muttasilun barizun ismu inna mabniun ala sukun bi mahalli nasbin li'annahu ismun mabniun la yadhuru bi i'rab wal lam harfu jarin wal lafzul jararah majrurun bil lam wajar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainuna aw istaqrarna breng sararea i'rab kenae nu lain kiai tong maksakeun nu kungsi masantren poho deui deh ini ilmu alat jadi untuk alat. Boga pacul, hayo ngurus pacul, irah macul. Menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah. Digali untuk umat supaya umat maju. Ya, lain jago alat ngebalak-bak, aing jago alat, wae. Titah ngerap iya liar. Ini maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur, dari negeri berkumpul di sana, mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillahi itu matilah selalu. Betul-betul cek si Upin. Dulu kami paham kan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jajian izin Allah diundang ke Istana Negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah, sampai disebut pensarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngebahas enaknya ilmu mah luhur kena di Malaysia, harga mah di orang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di orang mah, hayangna dihuapan. Sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau? Kritik kah, mau pilih Volvo kah atau Mercedes? Siapa? Mau memakai Land Cruiser kalau merangan aki-aki gitu yang di itu mah New Ice 1,5 mobil. Mohon maaf.
sediakan rumah besar, kebun kelapa sawit mau berapa hektar, karena dia punya cuma sedikit, cuma 25.000 hektar. Nah dia tuh kan ada di Sukabumi, aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun ka Bupati, ka Dewa, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Oh, nguing-nguing, polisi ribut, tentara ribut sararea karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah, i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini. Tidak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thariqah tidak saya suruh membuat backdrop ini. Kusabab nu ngomongna rois jadi on wali ngalawan loh. Rois nu ngomong. Padahal silakan dibuka. Sok erab. Ya, innalillah. Heseng erab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Makin kenceng aminnya sebab paham sekarang. Itu hikam itu. Baru 10 menit berat. Ini mah ayo, moga-moga inilah kehajung. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo, yuk rajiun. Wa innalan satuhune kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiun kang balik kabeh. I'rab lagi inna harfunas bin wa taukid nadwir mutasirun ismu inna mabniun ala sukun fi mahali nasab. Ilahi jar majrur rajiun khabar inna. Wa marfu wala mutarafihi al waw li annahu jam'ul mudzakkaris salim. Rajiun wa inna ilaihi rajiun. Kembali pada aturan Allah. Back to basic, kembali pada aturan. Back to orbit. Wasyamsi demi matahari, wahai matahari engkau kuciptakan. Aku menciptakanmu, tugasmu adalah memberi sinar. Kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan. Manakala keluar dari orbitmu, hancur. Itu wawunya, wasyamsi. Kita sering membahas samsinya tapi wawunya nggak dibahas. Wasyamsi, waduha, wal qamari demi bulan. Wahai bulan engkau kuciptakan, aku bersumpah denganmu, engkau kusumpahi. Tugasmu adalah, tolong disebut. Tugasnya apa bulan? Tugas bulan adalah, ayo jawab. Menerangi apa? Kapan? Dari kitab apa Anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi? Dari lagu keroncong. Di bawah sinar bulan purnama. Saya pencipta lagu, Pak. Itu ada tuh lagu baru yang sedang dirilis sekarang di Bandung. Bukan, tugasmu adalah waktu, penentu waktu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Pak SDA, Pak Menteri Agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang ru'yat melihat bulan. Tidak menyinari, dia hanya terpantul oleh matahari. Nya anu sok dipidatokeun ti soreng dasarna teh jadi lagu keroncong. Aduh, euy ngaji hikam resepnya nih. Saya kita keur ngadengekeun ieu teh. Kita nu keur ngomong teh pan pajajan heuh ge kumaha maneh we daya 4 lapis jajanan. Jajan basariah, jajan ruhaniyah, jajan sultaniyah, jajan qudsiyah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan, Pak. Teu artinya, heukeun bae teh tong dipikiran dipuk. Wal qamari idza tala. Ya, ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua rajiun. Wah, karek sapeuting geus bebenangan. Jander kana hikamna we. Karek mabade na wungkul, karek pengantar. Serobah cara berpikirna. Waduh, benar bae.
Hayo, kenapa umat ini mogok? Kenapa bangsaku tertinggal? Kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin? Kita harus tertinggal. Salah kita, jangan salahkan orang lain. Salah mereka yang ngobok-ngobok. Kunaon atuh eleh kudu ngobok-ngobok heuh. Ya. Inna ilaihi rajiun. Bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan rajiun, ulaika diteruskan. Ieu mah ngeusan di kadinya eueuh koma eueuh titik. Pada aya bubuleun the end ngeusan. Keliru lagi. Malas ini. Ini berangkat dari malas belajar ini. Sudah terlalu senang didengar orang bodoh. Kurang gaul jeung saluhureun. Manta kudu daek manakiban, ai manakiban teh gaul teh. Mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa bodohnya saya, betapa jeleknya saya ibadah saya. Wong beliau sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun. Di sini sebulan sekali saya mendengarkan. Sekelas saya masih menangis mendengar. Sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudhu isya, sebab sholat isyanya kesiangan. Sholat isyana 4:30 jangan. Jadi sholat subuhna kudu isya. Teu ngacapruk. Kitu pangersaan nu mawi anak sok manakiban. Kalakah tama kuno jajan mah. Akang mah modern heuh teu beuki manakiban. Sudah cukup Rasulullah pas bisa nurutan Rasul. Sakadar ungek-ungekan sholat mah jeung babacaan bisa nurutan Rasul. Ari khusyukna, ari kekuatan ruhna nanti saya bahas. Ulaika, terjemah Kementerian Agama. Ulaika, mereka adalah sopan. Nanti make sastra ta. Teu make sastra. Urang make sastra yuk. Bebarengan jeung anak yuk. Ulaika. Siap. Tidak akan marah. Dele. Bontak. Pan ulaika teh isim isyarah. Lihat faidah dalam Jauhar Al-Maknun. Faidah isim isyarah itu antara lain izhar. Seperti orang mencari sendal. Kemana sendal orang? Kemana sendal saya? Mana sendal saya? Wow, cengengesan kemana-mana sendal saya. Kita temukan di depan mata dia. Aku teh beunta tot kaca melotot tapi teu maca goblok. Ieu mun dipanjangan ulaika, komo ditambahan goblok mah. Entong. Sekasar teuing minimal. Atuh beunta. Naon kitu Gusti meni dibelel-belel Gusti mah ka abdi teh alaihim sholawatu mir rabbihim. Manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang tidak innalillah dan tidak rajiun, tidak dapat petunjuk. Gitu enggak. Geuning kadinya jigna. Mata kadara dia ge pan hayang etana. Etana nu hese di mana-mana ditelin barokah pangersa guru ajengan. Sim kuring ngahidmah ka pangersa ama, ngahidmah ka pangersa abuya, ka abah tipar, ka mana-mana ka pangersa guru-guru ngaji, guru tarekat jeung segala rupa. Dibere ku Allah. Ieu ngaduakeun. Jadi urang dibere ilmu ku Allah. Istilah pangersa ama sok kieu ka ada semua hawak cerah. Alhamdulillah ku guru didoakeun. Rajiun. Sudah. Apa rojiun itu? Rojiun adalah sumardahu asfala safilin. Kita diturunkan. Pertama kita diciptakan di alam lahut. Bersama semua ruh. Dari Nur Muhammad. Kalau kita ditanya berapa umur Anda? Umur saya 50 tahun, 60 tahun. Umur jasad. Sedangkan umur ruh triliunan tahun. Umur ruh triliunan tahun. Geus lain 1000 tahun, 1 juta tahun, miliar tahun, triliun tahun ruh. Kita, saya, Anda. Kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa. Padahal nyawa itu
Ruh lapis satu, jismani disebutnya. Silakan Anda. Kalau mendengar pembicaraan saya, mungkin saya tidak pernah bicara jasmani, tidak pernah. Saya nggak berani bicara jasmani. Jasmaniyun, ianya tambahan ya nisbat. Tinggal jasmani, nunnya wikoyah. Tinggal jasmun, buka komus. Apa makna jasmun? Saya tidak menemukan makna jasmun. Yang ada adalah jismun, badan. Jismani, ruh badan. Jismun, badan. Jismani, ruh badan. Lihat dalam Sirul Asrar. Lapis kedua adalah ruhani. Ruh lapis kedua. Lapis ketiga adalah sultani. Lapis keempat adalah apa itu? Al-Qudsi. Kita kalau ngomong Roh Kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain. Tuhan nih orang nyebut Roh Kudus ya. Ngomong-ngomong lahut nggak berani, lahut. Kalau Anda buka Injil, silakan buka Barnabas. Bagi kelas ya, bagi level peneliti ya. Kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan. Anda di akhir Injil puluhan halaman adalah Allahut. Urang teh eleh ku karesten balik ka luhur teh. Gawe alusi itu ngan si itu salah iman. Urang iman bener ngan goreng gawe. Bener iman goreng. Alus gawe salah. Tagihan kita di Kristiani, para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama. Berkumpul puluhan hari, mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar di antara umat Kristiani ada yang menghamilkan bayi luar biasa, sering disebut bayi ajaib. Cerdasnya luar biasa. Dan berhasil, Pak. Saya tahu karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam. Baru lulus SMA. Lulus SMA umurnya paling seberapa? 15 tahun. Mana Pak Amil Kushairi ada enggak? Pak Amil Kushairi. Ya. Beliau tuh, Pak Amil Kushairi dari Nyangkokot. Amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot, ke kampung seberang sana. Akhirnya dibawa ke sini. Kata beliau, hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya, hari Selasa hafal. Itu bayi hasil munajat para pendeta. Saking ingin Kristen maju, perlu pemimpin yang hebat, maka mereka berdoa terus menerus. Saya mau bertanya, Kiai kapan berkumpul? Berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama. Justru terbalik, kalau sudah jadi kiai besar melihat lain, sikut sana, sikut sini, tidak mau dilangkahi. Ini penyakit ini. Islam hancurnya bukan oleh orang lain, Pak. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yahudi kecil, Nasrani kecil, Pak. Kalau kitanya udah benar berpikirnya, mohon maaf. Kiai jeung kiai parebut bedug, parebut adan, parebut ngimaman. Idul Adha parebut ping-ping domat. Parebut ngurusan mayit, parebut ngimaman, parebut khutbah. Ya Allahu ya Karim, betapa dangkalnya otak. Itu namanya main bola kehilangan gawang. Main bola kehilangan gawang, akhirnya bikin gawang-gawangan. Ngambil batu bikin gawang, ngambil peci bikin gawang, ngambil sendal bikin gawang. Surak sering masuk enggak pernah. Paham? Ya. Ini dulu sebelum masuk ke hikam ini dulu. Hikam ini sebenarnya kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam, setiap akan membahas hikmah harus diawali ayyuhas salik. Naon cenah? Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dah hikam dipakai kuno lain salik dengan bahan pidato. Ayyuhas, wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju
Menuju Allah dari mana? Nah ini rumus dasarnya. Dalam diri manusia ada 4 lapis ruh. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti. Alam ada 4, mulki ini, malakut langit 1-7, jabarut yang disebutkan sidrah muntaha. Alam kosong setelah langit ke-7 ke sana, barulah masuk ke lahut yang disebutkan hajiz bainal haramain. Kita itu di sini, di salah satu planet di sini, badan kita di sini, ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan. Iya bapak nu capek tanggal kudu puasa mang puluh tahun teh iya. Buktinya adalah apa? Di Jawa nggak usah sulit-sulit. Siapa yang menolak Wali Songo? Wali Songo. Nggak ada yang mendebut pendekar Songo. Islam di Jawa dikembangkan oleh pendekar 9. Oleh penembak 9, oleh pesilat 9, tidak oleh wali. Wali itu apa? Definisi lagi. Oh, wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon pete, gaya bag, ngaco deh wae wali itu. Ialah orang dulu yang gagah sakti, ceksa. Keliru Anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu. Dulu itu apa? Ya dulu itu waktu yang sudah lama Pak Jajan. Nah saya mau nanya, kalau dulu disebutnya dulu apa itu? Sekarang. Orang dulu mengatakan waktu dulu. Jadi kata dia sekarang. Nah kalau sekarang disebutnya nanti dulu. Jadi kalau wali itu orang dulu, ya orang sekarang. Tuhnya benang dewa ente. Diparius Anda dengan pemikiran-pemikiran yang memogokkan umat Islam. Wali kudu timu 12 pan naon. Untuk bidang ilmu ada 12 pan, ilmu alat. Untuk bidang ruh ada 12 pan, ilmu zahir dan batin. Wali geseng teu ngaji heula. Banyak para wali, seperti Bilal saja tadi. Ya, teu masantren teu naon, tapi langsung punya iman kuat. Baik, saya percepat. Jismani, nah ini, ruh. Yuk kita sebut. Dalam diri kita yang pertama ada jasad, ada kolbu. Saya mau nanya, kita punya kolbu apa enggak? Punya. Kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yuk, bahasa Indonesianya apa? Hati. Kolbu itu hati. Hati itu yakin? Tidak ragu-ragu? Saya mau nanya, Idul Fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak? Ada, enak, pakai ulen. Malah masaknya terlalu banyak, tapi tidak dibuang, dihangatkan kembali. Tapi kagak hidung. Disebutnya golendrang cek urang Tasik, beleketek cek urang Sukabumi alias Bebeye. Oh, seni Idul Fitri tiap pagi dicari dengan kencaknya kal ulen, dengan katuhun yang daging. Kalau menemukan bangga luar biasa, alhamdulillah. Ninggang digegel teas laja. Dikira daging ternyata lengkuas gitu. Ya sudah, tambah intermezzo sedikit. Kalbu itu hati, hati itu. Idul Fitri ada ndak yang membuat sambal goreng hati? Ada nggak yang membuat sambal goreng kolbu? Tidak ada. Minta ente geus lieur di dinya ge. Tadi Anda mengatakan kalbu hati kalbu. Ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu. Jadi kalbu bukan hati. Gimana? Tenang. Sudah saya temukan rumusnya. Saya naikkan ini di internet, dikirim ke seluruh benua. Ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Eropa, ke mana kita kirim. Kawan-kawan kita banyak di mana-mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalbu itu hati-hati. Ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Kalbu lain daging hati, kalbu lain jantung. Inilah latifah kolbi. Ya, baik, sudah. Jadi manusia
Dirinya adalah 4 lapis, ruhnya pun 4 lapis. Ruhnya pun 4 lapis. Alam pun